Saya harap Anda sudah semakin dekat menjadi pribadi yang lebih super, menjadi pribadi yang lebih cemerlang, menjadi pribadi yang 10+1. Yang harus Anda lakukan mulai besok mungkin adalah bekerja lebih keras. Tapi masih ada satu masalah lagi mungkin. Ketika Anda mulai atau ingin menentukan pekerjaan berikutnya, ada kekhawatiran apabila pekerjaan Anda menghasilkan sesuatu yang tidak pasti atau bahkan nyaris membahayakan pribadi Anda. Apa yang harus dilakukan kalau kita ragu akan hasil dari pekerjaan kita, Pak? Super sekali Mas Hilbram. Ingin saya langsung buat polling nyata ya. Langsung angkat tangan orang yang lebih memilih pekerjaan yang hasilnya pasti. Tolong angkat tangan. Yang berani memilih pekerjaan yang hasilnya belum tentu. Oh, ini orang-orang golden ways betul-betul nih. Sahabat-sahabat saya yang super. Pekerjaan-pekerjaan hebat adalah yang hasilnya selalu berada dalam ketidakpastian. Pekerjaan yang hasilnya pasti biasanya kecil hasilnya. Ya, yuk saya dan Mas Hilbram melamar menjadi pemungut daun di taman rumah orang lain. Pasti dapat pekerjaannya? Lebih pasti. Hasilnya kecil, apalagi dia ambil daunnya lebih cepat dari saya. Tetapi coba sesuatu yang besar. Pasti hasilnya? Tidak, itu sebabnya Tuhan berperan dalam upaya besar. Orang-orang yang maunya kecil, Tuhan katakan, kamu tidak perlu bantuanku. Saudaramu yang paling lemah pun bisa membantumu. Kalau yang kamu coba itu besar, beresiko dan belum tentu menghasilkan, tetapi niatmu adalah membahagiakan Tuhanmu melalui proses membahagiakan sesamamu, I will be behind you. Kan Tuhan mengatakan begitu, you're walking on my way, you jalan di jalanku, aku berjalan bersamamu. Bayangkan itu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang kecil hanya karena Anda ingin hasilnya pasti. Anda akan dapatkan karena yang Anda cari itu yang Anda dapat. Cari yang besar, cari yang penting bagi sesama. Hadiahkan diri Anda bagi penggunaan Tuhan. Kalau Tuhan menggunakan Anda, tenaga Tuhan yang mengalir di badan Anda itu menjadikan Anda lebih besar daripada ukuran kemanusiaan Anda. Minta sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang besar, coba sesuatu yang besar, berdoalah dan bersabarlah untuk hasil yang besar. Itu. Kalau kita bicara mengenai hasilnya Pak, apabila beresiko begitu kuat dan nyaris membuat kita gagal, bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang super, malapetaka yang penting itu malapetaka yang nyaris. Orang nyaris kejatuhan meteor itu sangat terkenal. Dia tuh ada meteor jatuh, boom, gitu. Terus dia bilang, masih lengkap ya? Gitu. Oh, itu dia terkenal sekali. Lalu dia bisa cerita. Berarti orang-orang yang hebat itu hidupnya di garis yang disebut nyaris. Menggigit lebih besar dari kemampuannya mengunyah. Meminta tugas lebih besar dari kemampuannya. Itu kan nyaris, berjanji lebih dekat daripada kemampuan kita menyelesaikan. Itu nyaris. Nah, orang-orang yang berada di dalam garis yang nyaris, kelihatan hidupnya berbahaya. Tetapi lihat ya, manusia itu mempunyai kemampuan yang hebat untuk menyesuaikan diri. Golden Ways ini, menyelenggarakan Golden Ways ini bagi saya waktu saya umur 25 tahun, itu sangat berbahaya. Bahaya malu, bahaya salah, bahaya kami sosolen. Kami sosolen itu ini dan itu jadi inu. Benar dan betul jadi benul, begitu kan? So, karena saya sudah tua berlatih, jadi yang nyaris jatuh itu tidak lagi. Berarti kalau begitu, jadilah pribadi-pribadi yang tidak takut mendekati hal-hal yang berbahaya. Bukan dalam artian main-main petasan, bom, bukan itu. Buang rokoknya, masukkan petasannya, bukan itu. Iya toh? Tetapi ada resiko malu karena tidak bisa memenuhi janji. Ada risiko harus membiayai proyek itu dengan uang pribadi karena janji kita tidak bisa dipenuhi. Orang-orang yang hidup dalam garis yang nyaris ini selalu dihadiahi dengan baik. Karena orang-orang yang bekerja dalam risiko sebesar itu tidak mungkin pamrihnya jelek. Zero pamrih. Pamrih terindah adalah tidak adanya pamrih. Karena tidak adanya pamrih dari manusia
adalah seutuh-utuhnya pamrih kepada Tuhan. Dan orang-orang yang zero pamrih dalam melayani sesamanya akan dianugerahi kehidupan yang baik. So, kesimpulan dari 10+1. Sahabat-sahabat saya yang super, jangan jadi pribadi biasa. Karena Anda akan diperlakukan biasa. Jadilah orang biasa yang melakukan hal-hal yang tidak biasa. Kalau Anda berjalan seperti orang lain, Anda tidak akan dilihat. Tapi kalau Anda berjalan dengan cara-cara yang aneh, Anda diperhatikan. So, lakukanlah sesuatu yang lain. Dan itu satu-satunya syaratnya adalah berani. Menjadikan diri Anda masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini tidak nyaman. Jadilah pribadi yang betul-betul mencapai batas dari kemampuan Anda yang 10, lalu tambahkanlah 1 niat untuk membijakkan diri. 10+1. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Edisi spesial Mario Teguh Golden Ways HUT Metro TV ke-11 menuju Indonesia yang gemilang sudah sama-sama kita saksikan. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih super, lebih cemerlang, menjadi pribadi yang 10+1. Terima kasih Pak Mario. Saya Hilbram Dunar dan untuk mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini, kita sambut sama-sama Kelvin Jeremy dan Angel. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. The best of me is yet unknown.